mereka berdua pergi ke sebuah tempat di daerah gurun. Tempat tersebut tampak seperti bekas taman bermain yang telah ditinggalkan, guys. Dua orang itu bertemu dengan pengelola taman bermain tersebut. Si pengelola yang bernama Will menawari Dr. Marshall dan Holly semua cindera mata yang mereka punya. Dr. Marshall dan Holly tampak nggak tertarik dan menyuruh Will untuk mengantarnya ke sebuah gua mainan. Sebelum masuk ke dalam gua, Will memberikan peringatan serta peraturan terlebih dahulu dan setelah itu mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Will memberikan penjelasan yang bersifat karangan ke mereka berdua soal gua mainan itu. Dr. Marshall yang sedang melihat alatnya tiba-tiba aja muncul dan mendapat sebuah sinyal misterius. Tiba-tiba aja angka-angka yang ada di alat itu bergerak dan muncullah sebuah gempa yang menghancurkan gua mainan itu. Setelah gempa, arus aliran menjadi semakin kuat yang menghanyutkan 3 orang tersebut. Mereka pun akhirnya hanyut dan terjatuh ke dalam sebuah sumur yang sangat misterius. Setelah mereka tercebur, keadaan pun kembali normal kembali. Dr. Marshall sekarang terbangun di sebuah gurun pasir. Holly dan Will ternyata juga ikut terseret ke gurun pasir itu. Holly terkejut saat mereka melihat sebuah kapal Viking dan pesawat Cessna. Sementara Marshall melihat 3 bulan di atas mereka. Dr. Marshall sangat senang karena percobaannya ini berfungsi dengan baik. Mereka bertiga lalu menelusuri gurun misterius itu dan melihat 3 manusia purba sedang kejar-kejaran dan salah satu manusia purba itu akan dibunuh di depan sebuah artefak. Holly yang melihat itu segera berdiri dan menghampiri manusia purba itu. Will juga menarik perhatian manusia purba itu dengan sebuah korek. Tapi sayang, koreknya terjatuh dan dicuri oleh si manusia purba. Nah, salah satu manusia purba yang ada di situ tertinggal, guys. Holly menghampirinya dan mencoba berkomunikasi dengannya. Holly memperkenalkan dirinya dengan cara yang cukup unik dan cukup beleguk. Karena manusia purba yang bernama Chaka itu terus-menerus memegang teteh milik Holly. Pasti tata krama belum ditemukan di sini. Wow. Saat Marshall akan berkenalan dengan Chaka, Primitif. Chaka kaget lalu menyerang Rick. Rick mengejarnya dan tiba-tiba aja mereka semua terjatuh ke dalam sebuah lubang yang di dasarnya terdapat tulang belulang. Rick lagi-lagi berdebat dengan manusia purba itu, tapi akhirnya Chaka tunduk dengan Rick. Mereka semua yang tidak tahu di mana mereka tiba-tiba aja ditarik oleh akar-akar pohon dan tergantung di sebuah pohon besar. Nah, orang-orang yang kebingungan itu lalu mencoba membuat sebuah momentum dan bergelantungan. Nah, tapi guys, apa yang terjadi? Tiba-tiba nih datanglah seekor T-Rex raksasa yang siap menerkam mereka semua. Mereka akhirnya berhasil membebaskan diri dan berjalan menuju sebuah lembah. T-Rex itu masih aja mengejarnya, guys. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah ujung jembatan kecil. Mereka akhirnya selamat. Tapi Rick yang mempunyai sifat sombong mengajak T-Rex itu terus-menerus hingga akhirnya sang T-Rex kembali mengejarnya. Mereka berlari sampai akhirnya sampai di sebuah gua dan berlindung di sana. Mereka pun selamat. Di gua itu mereka berencana untuk membuat sebuah perkemahan. Dan saat mereka berdiskusi, tiba-tiba aja mereka mendengar dari kejauhan sebuah suara yang ternyata berasal dari turntable yang diputar oleh Chaka. Chaka berdansa dan bergembira. Waktu malam akhirnya tiba dan sesuai keputusan mereka berkemah di sana. Rick yang egois lagi-lagi berdebat dengan Chaka. Rick menyuruh Chaka untuk tidur di luar, tetapi Will yang kasihan dengan Chaka kalau ia harus tidur di luar membela Chaka pastinya. Si Holly lalu mencoba berkomunikasi dengan Chaka. Chaka berkata kalau dia ini dulunya adalah seorang pangeran, tapi tiba-tiba aja dia diusir oleh rakyatnya karena ada sebuah plot pengkhianatan yang dilangsungkan oleh anggota kerajaannya. Setelah berkomunikasi, Rick menyuruh Will untuk tidak menutup pintu gua karena T-Rex itu nggak akan masuk begitu aja. Rick juga memberitahu bahwa T-Rex mempunyai otak sebesar buah kenari atau walnut. Lalu tiba-tiba terdengar suara dentuman dari depan gua. Ternyata itu adalah sebuah kenari atau walnut yang dilempar oleh T-Rex tersebut. Pagi harinya tiba nih guys. Marshall lagi-lagi ngevlog soal penelitiannya. Chaka dan Will yang baru aja mencari makan kembali dengan sebuah buah yang unik. Rick yang gak percaya menyuruh Chaka untuk makan buahnya terlebih dahulu. Bukannya makan, Chaka malah memberikannya ke Rick dan saat dibuka, buah itu berisi serangga-serangga yang hinggap di sekujur badan Rick. Setelah mengalami kejadian komet seperti tadi, Marshall tiba-tiba mendapat sinyal dari suatu tempat. Rick yang tampak kebingungan
dan kehilangan kesadaran langsung berlari menuju tempat tersebut yang terdapat kristal misterius berbentuk segitiga. Mereka bertiga mencoba mendekati kristal itu dan bermain-main dengannya sedikit. Chaka yang mendapat perasaan gak enak mencoba memberitahunya, namun Rick dan kawan-kawan yang gak paham bahasa Chaka bodoh amat. Dan tiba-tiba banyak sekali makhluk seperti Kadal yang mengepung Rick. Rick lalu mendapat sebuah ide. Rick dengan pertolongan sabuk milik Holly memantulkan sinar matahari dan membuka segitiga misterius itu. Mereka bertiga lalu tertarik ke dalam segitiga itu. Ternyata guys, di dalamnya ada sebuah alien yang memberitahu 3 orang itu kalau ia adalah tahanan dari planet yang hilang yang bernama Endik. Alien itu memberitahu Rick untuk menyelamatkan tenaga Tahyo. Kalau tidak, maka seorang penjahat luar angkasa bernama Zarn akan menginvasi dan menghancurkan planet bumi. Nah, gimana tuh? Rick dan alien itu terlihat memiliki sebuah ikatan karena mereka sama-sama cerdasnya guys. Rick lalu bersedia membantu alien itu untuk mendapatkan tenaga Cahyo dan mengalahkan Zarn. Setelah perundingan itu, Rick membriefing para teman-temannya. Rick membuat sebuah rencana. Rick menyuruh Will untuk terbang menggunakan balon sementara Rick dan Holly akan mengikutinya dari bawah guys. Dan untuk menyembunyikan aroma mereka dari para dinosaurus, mereka harus menggunakan air kencing Hadrosaurus. Rick menuangkan air kencing itu ke dirinya, setelah itu mereka pun mengikuti Chaka. 4 orang itu terkesima saat melihat ikon-ikon terkenal dari dunianya udah terbengkalai nih di tanah tersebut. Dan tiba-tiba aja guys, dari kejauhan ada sebuah mobil es krim yang terjatuh. Mobil itu menarik perhatian para dinosaurus seperti T-Rex dan Allosaurus. T-Rex dan Allosaurus yang ada di sana lalu melirik ke arah Rick Marshall dan mengejar mereka. Rick dan kawan-kawan berusaha berlari mengelarikan diri. Kejar-kejaran antara manusia modern dan hewan purba terjadi. Rick lalu mempunyai sebuah ide. Ia menyuruh teman-temannya untuk menyiapkan ketapelnya. Sementara ia berlari dengan membawa tangki nitrogen. Dan saat Allosaurus itu mendekati 3 orang itu, nah, si Rick langsung melemparkan nitrogen tersebut hingga masuk ke dalam perut Allosaurus. Allosaurus pun membeku dan meledak menjadi kepingan-kepingan daging. 3 orang itu lalu melihat penguat Tahyo yang ternyata ada di perut Allosaurus. Nah, saat mereka akan mengambil penguatnya itu, penguat itu tiba-tiba dibawa oleh Pterodactyl ke sarangnya. Rick putus asa, ia melamun terus-menerus. Teman-temannya berusaha meyakinkan dirinya dan malam harinya mereka berkemah di sebuah hutan. Will dan Chaka bercerita-cerita. Chaka amat sangat merindukan sukunya. Nah, saat mereka asik bercerita, Rick datang dan menyanyikan sebuah lagu. Tanpa ia sadari, Rick disengat oleh nyamuk raksasa yang menghisap banyak darahnya. Ia pun terjatuh bersama dengan nyamuk itu. Keesokan harinya, Rick membangunkan kawan-kawannya untuk melanjutkan petualangannya. Marshall dan sangat bersemangat sekali untuk memulai petualangannya ini guys. 3 orang itu guys lalu memanjat gunung yang sangat tinggi untuk mencapai sarang Pterodactyl. Dan saat mereka sampai di puncak, mereka semua kaget melihat banyak sekali bulatan-bulatan telur Pterodactyl itu guys. Rick memberanikan diri untuk melewati lahar panas dan telur Pterodactyl demi mencapai mesin itu. Nah, saat Rick berhasil sampai di mesin itu, tiba-tiba aja lagu yang ia setel berhenti gitu aja nih. Nah, dan terus guys, telur-telur itu akhirnya mulai menetas. Teman-teman Rick yang ada di sana serta Rick sendiri memulai untuk bernyanyi agar para Pterodactyl itu guys terdiam. Nah, akhirnya mesin berhasil diselamatkan dan setelah itu mereka pun berenang dan berpesta merayakan keberhasilan mereka karena mereka bentar lagi akan pulang. Nah, lalu guys, Chaka memberikan mereka buah-buahan untuk dinikmati. Nah, ternyata nih buah-buahan itu membuat siapapun yang meminumnya menjadi mabuk atau halu. Ya, benar aja dong. 3 orang yang meminum hewan itu menjadi halu dan bertingkah aneh. Sedangkan si Holly yang berhasil menyalakan alat itu tiba-tiba aja menemukan segitiga yang sama dengan yang tadi. Nah, segitiga itu hampir terbuka dan Holly masuk ke dalamnya. Di sisi lain, 3 orang yang sedang bersantai hampir aja dimakan oleh kepiting raksasa. Tapi bodohnya guys, kepiting itu masuk ke dalam air mendidih dan kepiting itu menjadi santapan mereka bertiga. 3 orang itu akhirnya makan sambil bercerita-cerita. Nah, Holly yang ada di dalam gua tadi tertarik dengan sebuah telur. Ia mengambil telur itu dan tiba-tiba hologram Zarn keluar. Zarn memberitahu Holly bahwa sebenarnya yang jahat di sini adalah Endik, ya. Endik
ternyata telah membangun pusat tiang dan kristal di seluruh tempat dan mereka akan mengamuk melintasi ruang dan waktu. Nah, belum selesai John menjelaskan, tiba-tiba aja ia dibunuh guys. Saat Holly melihat ke arah lain, ternyata di situ ada mayat dari Zorn. Nah, saat Holly akan pergi, tiba-tiba aja ia ditangkap oleh pasukan-pasukan dari Enix. Di tempat lain guys, 3 orang yang baru bangun dari tiburnya, mereka sadar kalau Holly menghilang dan berusaha mencarinya. Mereka masuk ke gua di mana Holly berada guys. Mereka mengendap dan melihat pasukan Zorn sedang berjaga di sana. Sementara di tempat lain pasukan Enix sedang melakukan ritual upacara nih. Ternyata guys, di sini Holly sedang dimasukkan ke dalam kurungan dan disidang, sedangkan si Rick dan Will menyamar. Rick dan Will yang gak tahu apa-apa diberi penjelasan bahwa Enix ini adalah seorang tahanan dan Rick serta Marshall udah terjebak dalam tipuannya. Rick yang kedoknya udah ketahuan segera menyelamatkan Holly dan menyerang semua alien di sana. Rick akhirnya berhasil menyelamatkan Holly dan mereka pun berciuman. Setelah puas berciuman, mereka tiba-tiba dihadang oleh Enix yang membawa Chaka. Enix memberitahu Rick bahwa ia akan memimpin pasukan invasi untuk menghancurkan bumi. Seusai itu tiba-tiba si T-Rex datang. Rick Marshall langsung maju ke hadapan T-Rex dan menyuruh teman-temannya untuk pergi. Sebelum pergi, Will memberi Rick sebuah wejangan-wejangan dan meninggalkan sebuah tas berisi kembang api. Rick dan T-Rex akhirnya berhadapan 1 lawan 1 mirip Smackdown. Rick yang ketakutan menggunakan kembang apinya namun tidak berefek apa-apa. Nah, sedangkan si T-Rex itu langsung membanting korek api yang ia pakai dan menginjaknya. Entah mengapa hal ini seperti terhubung dengan fosil yang ada di awal film yang ditemukan oleh Holly. Si Rick lalu memikirkan ide lain. Rick menggunakan sebuah tongkat melompat ke arah T-Rex dan T-Rex langsung memakannya. Holly yang melihat itu langsung memarahi si T-Rex. T-Rex yang mendengar hal tersebut diam aja dan enggak mendengarkan Holly sama sekali. Sementara itu guys, pasukan Enix datang kembali ke segitiga kristal di tengah hutan. Mereka semua bersiap untuk melakukan invasi besar-besaran. Holly ini tiba-tiba aja datang dan berusaha menghajar semua makhluk itu. Tapi sayang, ia tertangkap. Will yang datang dengan bantuan Chaka langsung menyerbu tempat itu. Mereka semua akhirnya terhimpit dan hampir tertangkap. Nah, terus guys, tiba-tiba aja Rick bersama si T-Rex datang untuk menyelamatkan mereka semua. Entah gimana caranya si Rick berhasil berteman dengan si Rex itu. Holly dan Will cerewet meminta penjelasan Rick soal gimana ia biasa keluar. Rick akhirnya menjelaskan bahwa ia berteman karena Rick ternyata mengeluarkan benda yang menyumbat usus T-Rex. Aneh bukan? Setelah perbincangan tersebut, 4 orang itu masuk ke dalam kristal dan berhadapan dengan Enix. Enix dan Marshall berkelahi. Will dan Chaka mencoba membantunya, tapi mereka tanpa sengaja mematahkan salah satu kristal hingga tertutuplah pintu itu. Untungnya guys, ada Holly yang mempunyai kalung kristal itu hingga pintu kembali terbuka. Will berusaha menahan Enix dan mengorbankan diri agar teman-temannya bisa pulang. Akhirnya Rick dan Holly kembali pulang tanpa mengajak Will dan Chaka. Mereka selamat dan sampai di gua yang di tempat taman bermain itu tadi loh. Sedangkan Will dan Chaka berpetualang di tengah gurun pasir. Mereka akhirnya sampai di tempat tinggal milik Chaka. Will kagum nih saat melihat kecantikan wanita-wanita dari suku Chaka. Selesai petualangan itu, Rick diundang lagi ke sebuah talk show. Ia lagi-lagi mempromosikan buku yang berjudul Matt Lauer Can Suck It. Dan bisa ditebak, talk show itu gak berjalan mulus sesuai rencana yang diharapkan. Dan di akhir guys, kita bisa melihat bahwa telur yang tadi dicuri Holly ini ya tiba-tiba saja menetas dan menjadi bayi Slistok. Tamat.